Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai software juga, software di bagian kedua. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang ini ya, BIOS, berbagai operating system ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke application software. Jadi ada 5 cara untuk mendapatkan software secara legal. Yang pertama itu commercial software. Jadi copyright-nya itu, lisensi copyright-nya kita mesti beli. Terus yang kedua public domain software. Jadi ini tidak ada copyright, dia legal untuk di-copy. Terus yang ketiga ada jenisnya shareware. Ini bisa digunakan secara bebas. Dan kita membayar kalau kita mau menggunakan lagi. Terus ada freeware dan rentalware. Nah, itu tadi 5 jenis aplikasi software menurut cara mendapatkannya secara legal. Nah, ini ada tipe lisensi dari software, ada set lisensi, concurrent user lisensi, multiple user lisensi, sama single use lisensi. Nah, untuk set lisensi ini, software itu boleh digunakan ke semua komputer dalam lokasi yang spesifik. Sedangkan untuk concurrent user lisensi ini boleh digunakan untuk beberapa copy boleh digunakan oleh beberapa user saja selama dalam satu waktu. Terus kalau untuk multiple user ini lebih spesifik lagi, berapa sih jumlah orang yang menggunakannya. Terus kalau single use lisensi ini hanya dipergunakan oleh satu orang user aja. Nah, di sini ada kategori software lainnya, yaitu pirate software dan abandonware. Nah, pirate software ini biasanya ada di Software and Industry Information Association Anti-Piracy. Nah, ini bisa dilihat copyright law-nya di sini ya. Terus untuk abandonware ini, software ini tidak lagi dijual. Jadi dia itu cuman dipergunakan selama 95 tahun dari dia dipublikasi. Nah, kita lanjut ke importing files. Jadi, untuk mendapatkan data dari another source, kita itu mesti mengkonvert data tersebut ke dalam format yang akan digunakan oleh aplikasi. Nah, importing files ini boleh diedit dari aplikasi lainnya. Nah, untuk exporting file, kita ini akan mentransformasikan data dalam format yang bisa dipergunakan di aplikasi lain. Nah, contohnya kita ekspor file ke ekstensi RTF. Nah, untuk word processing itu adalah software yang digunakan oleh komputer untuk membuat, mengedit, memformat, memprint dalam bentuk teks ya. Nah, untuk di Windows sendiri namanya Microsoft Word, untuk ada juga Lotus, Smart Suite, terus Sun Microsystem Star Office, dan Corel Word Perfect. Nah, ini lisensi-lisensi yang ada di Windows ya. Nah, mungkin Anda di sini sudah terbiasa ya untuk menggunakan Word. Ini ada alat-alat untuk membuat dokumen, ada cursor, ada scrolling, word wrap, dan sebagainya ya.
Oke, ini tampilan di Word. Ini untuk Word versi lama ya. Mungkin untuk versi yang terbaru itu beda lagi ya. Nah, di sini ada menu-menunya seperti Find and Replace, Cut, Copy, Paste, Spelling Checker, Grammar Checker, Teaser. Oke, di sini ada langkah untuk memformat dokumen dengan template dan wizard. Silakan dicoba-coba ya di rumah gimana sih cara ngerubah template di Word. Kan ada template default bawaan dari Word itu bisa dipakai-pakai juga ya. Oke, untuk masalah formatting di sini ada bagiannya font, spacing and columns, margin sama justification. Nah, di bagian font ini ada underline, ada italic, ada bold. Nanti bisa dilihat ya di Word-nya. Mungkin saking adik-adik itu sering banget pakai Word itu, nyampe nggak ngerti kalau garis miring itu namanya italic. Karena kita tuh udah terbiasa ya pakai tanpa tahu ini nih namanya apa, tampilannya font, ini apa, spacing. Nah, ini ada juga headers, footer, sama page numbers. Gimana sih default setting di Word? Nah, cara menyimpan dokumen tinggal klik file, save, terus cara ngeprintnya file, print. Oke, mungkin itu aja untuk Word ya. Nah, kita masuk ke spreadsheet. Jadi spreadsheet ini buat tahun 78 oleh Daniel Berkelin di Harvard Business School dan Daniel Filstra di MIT and HBS sebagai alat belajar. Nah, spreadsheet ini diorganisasi dalam bentuk kolom dan row, kolom dan baris. Jadi di spreadsheet ada sel, ini adalah tempat baris dan kolom bertemu. Terus ada sel address, itu adalah posisi selnya. Ada rank, yaitu sekelompok sel yang saling berdekatan. Ada value, ini adalah angka yang dimasukkan ke dalam sel. Cell pointer atau cursor, ini adalah tempat data dimasukkan. Nah, tampilan spreadsheet-nya di Microsoft Excel ya. Nah, untuk formula itu adalah konstruksi untuk operasi kalkulasi. Misalnya kita mau menjumlahkan, kita ketik aja sama dengan sum, diseret ininya baris berapa sampai ke berapa. Nah, perhitungannya itu bisa pakai sum, bisa pakai AVG, average. Terus kita perlu juga recalculation untuk proses menghitung ulang nilai. Atau kita mau menggunakan operasi if, itu bisa juga di spreadsheet ya. If nilai sekian sampai sekian berarti A, B, C. Nah, spreadsheet ini bisa membantu juga dalam membuat grafik. Kalau misalnya isi selnya berubah, isi tabelnya berubah, itu grafiknya juga bakal berubah. Nah, chart yang termasuk dalam tipe grafik ini ada bar chart, ada column chart, ada line grafik, ada pie chart, scatter chart. Nah, database software. Mengenai database software ini, database adalah kumpulan file yang saling terkait dan berisi data yang terstruktur. Nah, di dalam database itu kita perlu meminimalkan redundansi data. Jadi, data itu bakal terintegrasi dan tersimpan secara terstruktur. Data dalam database memiliki integritas lebih tinggi daripada data yang disimpan dalam file terpisah. Nah, data itu diatur dalam tabel, record, dan field. Data bisa mencakup teks, number, sama grafik. Nah, ini contoh database software. Ini ada Microsoft Access ya. Nah, ini yang termasuk dalam fitur database, ada link yang
record, ada query, ada saving, format, printing, copying, transmitting. Nah, itu mungkin fitur-fitur dalam database ya. Nah, ini specialty software ya. Jadi, untuk specialty software ini, software dibagi lagi ke dalam jenis-jenis menurut fungsinya, seperti untuk presentasi, untuk desktop publishing, untuk financial software, sampai ke webpack design software. Nah, untuk presentasi, misalnya kita menggunakan grafik, animasi, sound, data untuk membuat visual presentation. Nah, ini contoh specialty software ya. Nah, untuk financial software mungkin kita gunakan untuk accounting ya, ataupun untuk business financial management package. Ini untuk desktop publishingnya. Lalu untuk drawing programnya, ini untuk mendesain dan ilustrasi objek dan produk. Nah, untuk graphic file format, ini bisa formatnya BMP, GIF, JPEG, PNG. Nah, untuk video editing software, ini memungkinkan import dan editing video di PC. Contohnya ada Adobe Premiere. Terus untuk audio ini contohnya ada Windows Sound Recorder yang mungkin sering dengar ya. Lalu ada animation software. Ini untuk mensimulasikan gerakan dengan cepat dalam bentuk gambar. Nah, GIF ini adalah format pertama yang paling populer ya. Terus ada multimedia authoring software, contohnya Macromedia Authorware. Terus kita ada webpack design software. Jadi di sini untuk membuat halaman web dengan fitur multimedia yang canggih, Computer Aided Design, CAD ya, AutoCAD. Nah, mungkin itu aja mengenai jenis-jenis software, bisa dipelajari lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Terima